Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imrotus Solihah. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mendemonstrasi dan menginterpretasi uji asumsi klasik. Pertama-tama kita buka filenya dulu. Itu klik file, open, lalu klik data. Pilih file yang akan diuji. Di sini ada kuesioner, data kuesioner. Yang pertama kita klik analyze, lalu regression, pilih linear. Kemudian untuk variabel untuk dependent kita pilih variabel W, variabel total G, dan total M ke independent. Nah, kita klik nih statistik, pilih collinearity diagnostic, klik continue. Selanjutnya pilih plots. Untuk plots yang stress ke Y, terus CPR rate ke X, klik continue. Selanjutnya save, kita pilih residualnya yang unstandarized, klik continue, lalu klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini. Bentar, nanti dulu kita analyze lagi ke non-parametric test. Kita pilih legacy dialogs ke one sample QS. Kita pilih yang unstandarized-nya ke test variable list, klik OK. Muncul hasil pengujian berikut ini. Yang pertama, kita akan menguji uji normalitas. Ketentuan uji normalitas adalah pengujian dikatakan normal jika hasil pengujiannya di atas 5% atau 0,05. Nah, pada pengujian ini menghasilkan 0,74, artinya 74%, yang berarti di atas 5%, artinya pengujian ini normal. Nah, di sini juga udah diberi keterangan bahwa test distribution is normal. Selanjutnya ada pengujian hetero. Untuk ketentuan pengujian hetero ini adalah jika datanya tidak tumpang tindih, maka datanya itu menyebar atau bersifat hetero, atau heteronya terpenuhi dan tidak bersifat homo. Pada pengujian ini menghasilkan, nah titik-titik ini tidak tumpang tindih, hanya berhimpitan tapi tidak tumpang tindih, artinya pengujian ini masih dikatakan hetero atau heteronya terpenuhi. Selanjutnya ada pengujian untuk terbebas dari multi-call. Nah, diuji di yang koefisien. Adapun ketentuan uji multi-call atau koefisien adalah jika total collinearity tolerance-nya di atas 0,1 dan statistik VIV nya maksudnya kurang dari 10 atau di bawah 10. Hasilnya pada tes berikut collinearity tolerance-nya 0,789, artinya di atas 0,1 dan statistik VIV-nya di bawah 10. Di sini menghasilkan 1,268, artinya pengujian ini multi-call. Selanjutnya, yang sebelumnya berarti pengujian ini terbebas dari multi-call. Selanjutnya ada R-square. Untuk R-square sendiri kita lihat di model summary. Ketentuannya adalah sebagai berikut. R-square ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variasi variabel independen terhadap prestasi. Nah, di sini kan R-square-nya berjumlah 0,542, artinya
berjumlah 54,2%. Nah, yang 54,2% ini menggambarkan prestasi tercerminkan dari kemandirian dan motivasi belajar. Sisanya itu total kan dari 100%. Nah, sisanya itu hasil pengurangan dari 100% dikurangi 54,2% menghasilkan 45,8% yang berasal dari variabel lain yang tidak diteliti, misalkan kayak uang jajan dari orang tua, fasilitas penunjang lainnya. Nah, itu variabel-variabel kayak gitu yang tidak diteliti pada model ini. Jadi, prestasi belajar sebesar 54,2% itu divariasikan atau digambarkan melalui kemandirian belajar dan motivasi belajar, sedangkan sisanya berasal dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti pada model ini berjumlah 45,8%. Selanjutnya ada uji F. Untuk uji F ini, uji F itu pengujian dilakukan secara simultan atau bersama-sama. Nah, di sini tuh akan mengukur gimana sih pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi secara bersama-sama. Nah, jika berpengaruh artinya signifikannya di atas di bawah 0,05. Pada pengujian ini menghasilkan signifikannya 0,00, artinya simultan. Artinya pengujian ini dikatakan simultan. Nah, berarti diasumsikan secara bersama-sama variabel M dan B berpengaruh secara signifikan terhadap variabel W. Baik, saya ulang. Artinya motivasi dan kemandirian belajar berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi belajar. Maksudnya terhadap prestasi. Lalu selanjutnya ada uji T. Uji T ini ketentuannya adalah jika nilai signifikan di bawah 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Yang kedua, jika nilai signifikan di atas 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Dalam pengujian uji T ini, signifikannya adalah 0,00. Artinya, jika di bawah 0,5 berarti berpengaruh. Jadi, kemandirian belajar berpengaruh terhadap prestasi karena nilai signifikannya di bawah 0,05 atau 5%. Yang kedua, motivasi berpengaruh terhadap prestasi karena nilai signifikannya juga di bawah 0,05. Nah, untuk melihat apakah pengaruhnya positif atau negatif, kita bisa dilihat dari unstandarized yang B. Nah, di sini kan positif ya, nggak negatif. Artinya, semakin tinggi motivasi dalam belajar, maka prestasi belajar pun semakin tinggi. Maksudnya akan semakin tinggi. Nah, semakin tinggi juga kemandirian dalam belajar, maka prestasi belajar semakin tinggi. Karena dalam kolom B ini tidak ada minus, artinya dia itu pengaruhnya positif. Itu aja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, atau jika ada kesalahan dimohon maaf, atau bisa juga dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.